Saya Wali, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irmayani selaku dosen pembimbing proyek usaha mandiri kelompok kami, Bapak Muhammad Zaini dan Ibu Ana Lianasari selaku dosen pengampu mata kuliah proyek usaha mandiri, Bapak Mardi selaku teknisi dari mata kuliah proyek usaha mandiri, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Saya bersama dengan anggota kelompok saya lainnya akan mempresentasikan seminar perkembangan proyek usaha mandiri yang berjudul Maksimalisasi Pemanfaatan Lahan untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani Aneka Sayuran. Baik, untuk produk dari sayuran kami terdiri dari 3 jenis, yaitu jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu. Anggota kelompok, yang mana terdiri dari saya sendiri, Komang Nila Unsri, dalam struktur organisasi sebagai manajer umum, Afrian Winata selaku manajer produksi, Komang Reniliana selaku manajer pemasaran, dan Ninengah Ayu Febidiana selaku manajer keuangan. Lokasi usaha budidaya aneka sayuran bertepat di lahan Pratikum Agribisnis Politeknik Negeri Lampung dengan alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Rajabasa, Bandar Lampung. Untuk budidaya ini sendiri dimulai pada tanggal 2 September 2020. Aspek manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan A. Lokasi, yaitu bertepat di lahan Agribisnis Politeknik Negeri Lampung dengan luas lahan keseluruhan dalam proyek usaha mandiri yaitu 224 meter persegi, untuk luas lahan jagung manis 196 meter persegi, luas lahan cabai rawit dan terong ungu masing-masing 14 meter persegi. B. Pola tanam. Pola tanam dari proyek usaha mandiri aneka sayuran ini menggunakan pola tanam baris. C. Produksi. Untuk produksi budidaya jagung manis menggunakan benih eksotik Pertiwi yang diproduksi oleh PT Agri Makmur Pertiwi. Kemudian untuk produksi terong ungu menggunakan bibit Uvita F1. Dan untuk cabai rawit sendiri ini menggunakan bibit cabai rawit Jengki. D. Pemasaran. Untuk pemasaran sendiri dilakukan setelah panen dilakukan, yang mana kegiatan panen ini untuk jagung manis sendiri 1 kilogramnya rata-rata berisi 4 tongkol jagung manis dengan harga Rp5.000 per kilogramnya, dan untuk terong ungu dengan harga Rp7.000 per kilogram. Selanjutnya untuk cabai rawit dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. E. Biaya produksi. Untuk biaya produksi sendiri ini berasal dari iuran anggota kelompok dengan pengeluarannya sendiri yaitu Rp1.800.000, sehingga untuk per orang dikenai biaya Rp450.000. F. Tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri terdiri dari 4 orang, yang mana 1 orang manajer umur, yang kedua yaitu 1 orang manajer produksi, 1 orang manajer pemasaran, dan 1 orang manajer keuangan. G. Jadwal pelaksana. Jadwal pelaksanaan sendiri dilaksanakan pada tanggal 2 September 2020.
Modal. Untuk modal sendiri, saat ini modal yang sudah dikeluarkan yaitu Rp1.331.000. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian pada seluruh aspek usaha terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian, pelaksanaan. Tugas manajer umum ini sudah terrealisasi untuk proyek usaha mandiri dalam perjalanan sampai saat ini. Untuk tugas manajer produksi terrealisasi, tugas manajer pemasaran terrealisasi, namun ada satu yang tidak terrealisasi, yaitu menentukan segmentasi pasar. Ini tidak terrealisasi. Selanjutnya, tugas manajer keuangan terrealisasi. Pengendalian. Pengendalian ini dilakukan dengan melakukan pertemuan sebanyak 3 kali untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, dan tingkat kehadiran merupakan salah satu pengendalian yang dilakukan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer produksi. Saya persilahkan Afrian Winata. Baik, saya akan menjelaskan aspek produksi untuk aneka sayuran. Yang pertama, panen jagung. Untuk panen jagung pertama pada tanggal 24 November 2020 dan panen keempat pada tanggal 28 November 2020. Hasil totalnya 252 kg. Dan untuk panen terong, panen pertama pada tanggal 17 November 2020, panen ke-6 tanggal 7 Desember 2020. Total hasilnya 34,5 kg. Dan panen cabai, panen ke-1 pada tanggal 20 November 2020 dan panen ke-5 pada tanggal 8 Desember 2020. Hasil total 5,760 kg. Untuk aspek produksi jagung manis, sini ada populasi tanaman jagung manis sebanyak 1120 tanaman. Untuk mortalitasnya 10% atau 120 tanaman. Tanaman yang hidup 108 dan hasil produksi 252 kg. Hambatan yang pertama, penyakit bulai. Solusinya cara tanaman dicabut. Kedua, busuk tanam sama tanaman dicabut. Yang ketiga, ulat gerayak disemprot menggunakan pestisida Imasel. Yang keempat, gulma. Solusinya dibersihkan manual menggunakan korek. Untuk cabai rawit, populasi tanaman cabai rawit 40 tanaman, mortalitas 0% dan tanaman yang hidup 40. Dan untuk hasil produksi 4,96 kg. Hambatan yang pertama, gulma. Solusinya dibersihkan manual menggunakan korek. Yang kedua, belalang, yaitu dihilangkan secara manual dengan menggunakan belalang dan membuangnya jauh dari lingkungan budidaya. Untuk terong ungu, populasi tanaman terong ungu 40 tanaman dan mortalitas 2,5% dan tanaman yang hidup 39. Untuk hasil produksi 38,5 kg. Hambatannya yang pertama, gulma. Solusinya dibersihkan manual menggunakan korek. Yang kedua, belalang. Dihilangkan secara manual dengan mengambil belalang dan membuangnya jauh dari lingkungan budidaya. Terima kasih. Baik, saya Komang Reniliana akan melanjutkan untuk aspek pemasaran. Tabel 1, data penjualan jagung manis. Kita melakukan panen sebanyak 4 kali dengan total pendapatan yaitu 245 kg, kemudian harga satuannya Rp5.000 per kilogram,
dan total pendapatannya yaitu Rp1.225.000. Kemudian tabel 2 data penjualan terong ungu, panen dilakukan baru sebanyak 6 kali, yaitu dengan total terong yang didapatkan yaitu 50,5 kg dengan harga satuan yaitu Rp7.000 per kilogramnya, dengan jumlah yang kita dapatkan yaitu Rp353.500. Kemudian tabel 3 data penjualan cabai rawit, panen dilakukan baru 5 kali, total pendapatannya yaitu 4,96 kg, kemudian harga satuannya yaitu Rp25.000 sehingga mendapatkan Rp124.000. Kemudian pemasaran yang dilakukan proyek mandiri yaitu yang pertama melakukan survei pasar. Nah, tindakan ini dilakukan untuk menentukan harga jual jagung manis, terong ungu, cabai rawit, dan untuk mengetahui persaingan pasar. Nah, maka saya selaku manajer pemasaran melakukan survei ke beberapa pasar. Nah, untuk harga jagung manis di pasar yaitu sekisaran Rp5.000 per kilogram, dan ada juga yang menjual dengan harga Rp10.000 per 3 kilogramnya. Kemudian untuk harga terong ungu yaitu kisaran Rp6.000 sampai Rp8.000 di pasaran. Kemudian untuk cabai rawitnya sekisaran Rp25 sampai Rp30.000 per kilogram. Nah, namun dengan melihat persaingan pasar yang ada di Politeknik Negeri Lampung, dari program studi lainnya yang menjual jagung manis dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram, kemudian terong ungu dengan harga Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilogram, kemudian cabai rawit dengan harga Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogramnya. Jadi kelompok kami menetapkan harga yaitu untuk jagung manis dengan harga Rp5.000 per kilogramnya, kemudian terong ungu dengan harga Rp7.000 per kilogramnya, dan cabai rawit dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Kemudian untuk strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan melakukan penanganan pasca panen secara cepat seperti pengupasan klobot jagung bagian paling luar, kemudian pemangkasan rambut jagung dan pangkal jagungnya, serta menghantarkan jagung dan produk lainnya secara langsung kepada konsumen agar produk yang kami budidayakan ini masih tetap dalam keadaan segar untuk dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian target penjualan. Nah, target penjualan ini dari pemasaran jagung manis, terong ungu, dan cabai rawit ini adalah mahasiswa dan ibu rumah tangga yang bertempatan di sekitar Polinela, Labuan Dalam, dan sekitarnya. Nah, target tersebut sesuai dengan rencana dengan melihat banyaknya konsumen dari kalangan mahasiswa dan ibu rumah tangga yang membeli produk kami. Kemudian untuk pemasaran. Nah, pemasaran yang kami lakukan yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, secara langsung kami menghantarkan jagung manis, terong ungu, dan cabai rawit tersebut ke rumah atau ke tempat tinggal dari konsumen yang meminta untuk dihantarkan ke rumahnya. Nah, kemudian untuk pemasaran secara tidak langsung kami melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk memudahkan konsumen dalam pemesanan dan pembelian jagung manis. Di sini saya akan menjelaskan aspek finansial proyek usaha mandiri budidaya jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu. Yang pertama, modal yang kami gunakan sebesar Rp1.800.000 dari iuran anggota sebesar Rp450.000 per orang. Kemudian total pengeluaran keseluruhan saat ini sebesar Rp1.331.000 dan total pendapatan keseluruhan saat ini sebesar Rp1.702.500.
Kemudian di sini ada rincian pengeluaran dan pendapatan budidaya. Yang pertama jagung manis. Pendapatan jagung manis sebesar Rp1.225.000 dengan pengeluaran sebesar Rp560.369. Jagung manis telah selesai produksi dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp664.631. Kemudian cabai rawit. Pendapatan cabai rawit saat ini sebesar Rp124.000 dengan pengeluaran sebesar Rp390.500. Kemudian terung ungu, pendapatan terung ungu saat ini sebesar Rp353.500 dan pengeluaran saat ini sebesar Rp380.131. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi seminar perkembangan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.